Shalom, Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena pada pagi hari ini Tuhan memperkenankan kita bertemu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kesempatan yang indah ini Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Opa dan Oma, kita akan baca Alkitab sesuai dengan SBU pada tanggal 1 Maret 2021, terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4 yang menyatakan, sebab nasihat kamu tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Ayat Mas pada pagi hari ini terambil dari ayat 4c, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Tantangan pribadi bagi pemberita Injil adalah saat ia mulai dikenal. Ia mulai populer dan diterima banyak orang. Bukan saja membuatnya ternama, tetapi juga terlena. Bisa jadi ia abai, bisa jadi pemberitaan Injil bukan untuk menyukakan Allah, tetapi manusia. Paulus sadar betul akan panggilan dan pengutusannya. Allah yang mempercayakan Paulus untuk memberitakan Injil. Allah mengasihi manusia berdosa melalui Yesus Kristus. Motivasi murni yang dimiliki Paulus kiranya menjadi bagian kita juga. Tuhan dimuliakan melalui pemberitaan kita, melalui karya pelayanan dalam sikap hidup kita tiap hari. Meskipun dihadapkan pada tantangan, pemberitaan Injil diberitakan untuk menyenangkan Allah, bukan manusia. Sebab sumber keselamatan itu adalah Allah sendiri yang datang dalam nama Yesus Kristus. Ia menetapkan saudara dan saya menjadi pemberitaan Injil. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Makna kalimat ini sangat dalam artinya. Setiap kita dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam tugas itu, sehingga jalani dengan tuntunan dan kehendaknya. Ada tuduhan bahwa Paulus dan pemberitaan Paulus adalah penipuan semata. Bahkan Festus menyatakan bahwa Paulus gila. Kisah Rasul 26 ayat 24. Jelas tidak mudah karena ada tuduhan lain terhadap pelayanan yang dilakukan seperti perjamuan kudus atau cium kudus, yang dikembangkan begitu rupa seolah-olah ada kegiatan yang tidak sesuai norma sosial masyarakat. Disinilah Paulus harus menentukan sikap, menyukakan manusia atau menyukakan Allah. Mari tetap memberitakan Injil, baik atau tidak baik situasinya, bukan untuk menyukakan manusia, tetapi menyukakan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami tahu setiap orang akan mendapat berkat melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga Dewan PKLU dengan programnya untuk membaca Alkitab bersama-sama. Tuhan berkati program mereka masing-masing, Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden beserta dengan aparatnya. Inilah anak-anak-Mu menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.
semangat. Pelayanan Segar dan hijau.